Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mengulas sejarah tentang Museum Kebangkitan Nasional. Stay tune ya. Bye. Yeah. Oke, aku lagi di stasiunnya mau ke museum. Karena aku berangkat sendiri, mereka udah duluan. Langsung aja deh kita ke museumnya ya. Bye-bye. Nah, kita udah sampai di museumnya. Sebelum masuk, kita bayar dulu. Tunggu aku di dalam ya. Kelas Stovia kelas. Kegiatan belajar dalam kelas Stovia dimulai pada pukul 07 pagi sampai dengan pukul 12.30 siang. Waktu belajar untuk setiap mata pelajaran 50 menit. Dilanjutkan dengan waktu istirahat selama 10 menit untuk mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Pada pukul 20 sampai dengan 22, pelajar kembali memasuki ruang kelas. Mereka belajar bersama di bawah pengawasan guru, pendamping. Ujian mata pelajaran dilakukan secara lisan, tertulis, dan praktek dengan rentang nilai 1 sampai dengan 10. Nilai di bawah 5 dianggap sebagai nilai mati karena menyebabkan pelajar tidak dapat naik tingkat. Nice. Budi Utomo, Ibu Perhimpunan, or Budi Utomo, the mother of organization. Lahirnya Budi Utomo menjadi hari terbangunnya kesadaran masyarakat untuk bersatu dalam wadah bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan tumbuh dan berkembang pesat, sehingga muncul jenis perjuangan baru dalam melawan penjajahan. Perjuangan yang semula mengandalkan fisik dan bersifat kedaerahan digantikan dengan perjuangan bersifat nasional dengan tujuan mencapai kemerdekaan. Budi Utomo didaulatkan menjadi ibu perhimpunan karena memberikan inspirasi bagi berdirinya organisasi-organisasi perjuangan pergerakan dengan ideologi yang beragam seperti Sarekat Islam, Indich Portage, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Budi Utomo bersama organisasi perjuangan lainnya berhasil membangun kesadaran untuk bersatu dan mewujudkan bangsa merdeka, sejahtera, dan mulia. Everybody loves somebody sometime. I've rejected affection for years and years. Now I have it, and damn it, it's kind of weird. He tells me I'm pretty, don't know how to respond. I tell him that he's pretty too. Can I say that? Don't have a clue. With every passing moment, I Ruang pengajar Stovia.
Leerskamer. Pengajar Sofia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pengajar Sofia terbaik. Setiap tahun, pengajar Sofia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Sofia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan sesuai kegiatan pembelajaran. End of flashback. Om jangan om. Jangan, sini. Sekitaran kami peduli terhadap sesama dan bertindak tanpa pamrih menjadi karakter utama para pelajar Stovia. Karakter tersebut tumbuh sering dengan seringnya mereka belusukan saat memberikan pengobatan pada masyarakat. Mereka melihat penjajah menjadi sebab utama penderitaan rakyat. Oleh sebab itu tumbuh kesadaran untuk membantu membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Buku-buku yang dibaca, berita media massa yang dipantau oleh pelajar Stovia semakin menguat keinginan terus berjuang bersama rakyat meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadi. Meanwhile, Oke teman-teman, jadi sekarang kita membahas tentang ruang direktur Stovia atau Stovia Directors Chamber. Nah, direktur Stovia menempati ruang tersendiri karena sering menerima tamu sebagai instansi pemerintah dan instansi lainnya, membutuhkan dukungan khusus agar mereka dapat menyelesaikan Stovia tepat waktu. Pada tahun 1867 sampai 1935 adalah direktur Stovia. 1901 sampai 1908 yang menempati kedudukan istimewa di mata pelajar karena sangat memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan pelajar selama mengikuti pendidikan. Beliau juga membela Sutomo pada saat akan dikeluarkan dari Stovia akibat aktivitasnya dalam organisasi pergerakan Budi Utomo. Nah, Oke guys, kayak yang aku jelasin tadi, jadi sekarang ini adalah tempat direktur Stovia. Nah, tempat ini biasanya itu kayak tempat untuk pertemuan direktur dengan para muridnya.
bisa dibilang juga kayak tempat pembinaan gitulah. Ataupun pada masa itu juga bisa jadi tempat untuk membicarakan rencana perlawanan Indonesia untuk Hindia Belanda. Jadi di sini adalah meja tempat direktur Budi Utomo untuk berinteraksi dengan murid spesial, teman-teman. Pucuk ubi, pucuk kangkung, banyak bunyi, pecah muncung, pantai. Ruang media pembelajaran, Sofia Faculty Room. Regenerasi pembelajaran di Sofia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang sendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Pengobatan tradisional. Tradisional masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempunyai hal bersifat mistis atau yang penyembuhannya melalui bantuan dari dukun. Dukun memiliki kehidupan berwarna di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Beragam penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan beragam profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit. Misalnya dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal dengan menggunakan racikan tanaman-tanaman tertentu yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Pengetahuan tentang khasiat dan cara pembuatan obat tradisional ini didapatkan secara turun-temurun dari pada dinding Candi Borobudur, Prambanan, dan penataran pembuatan batu bukti pemanfaatan tanaman sebagai obat. Racikan obat herbal di Indonesia dikenal dengan nama jamu. Keris Nyai Brojol dipercaya dapat mempermudah ibu yang melahirkan. Peralatan magic. Peralatan ini dipercaya untuk menolak bala. Keris Kiamong pada masanya dipercaya dapat terhindar dari gangguan roh halus. Peralatan khitan. Beberapa peralatan yang pernah dipakai untuk melakukan khitan atau sunat. Gandik dan pipisan jamu. Pasangan batu untuk menggiling atau menumbuk bahan jamu sehingga mudah untuk diambil saripatinya. Timbangan analitis. Timbangan ukuran kilogram. Biasa dipakai untuk menimbang racikan jamu. Timbangan ukuran gram. Biasa digunakan untuk menimbang obat dalam bentuk tablet atau biasa dipakai untuk menimbang ramuan obat-obatan dalam bentuk bubuk. 2, 3. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas alat-alat di ruang sekolah dokter Jawa. Tabung tes darah, tempat penyimpanan peralatan tes darah, peralatan pengikat tangan, pinset dan alat penggulung, teropong, alat pendeteksi detak jantung, tempat penyimpanan jarum suntik, alat pelapis tempat tidur atau perlak,
tempat penyimpanan kain kasar, tempat penyimpan peralatan membungkus untuk operasi seperti perban. Wabah cacar yang melanda Banyumas meluas ke daerah di sekitar. Karena itu, pada 14 April 1847, Dr. William Botts mengirim surat kepada Gubernur Jenderal yang berisi usulan-usulan untuk menjaga meluasnya wabah. Usulan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga pemerintah tidak menyetujuinya. Dr. William Botts tersebut berusaha mengatasi wabah cacar di tengah masyarakat. Karena itu kembali mengajukan usul kepada pemerintah untuk menyiapkan petugas vaksin dari Pulau Jawa. Sulitnya mendatangkan tenaga medis dari Belanda dan keterbatasan biaya untuk mendatangkannya menjadi latar belakang munculnya gagasan tersebut pada 11 Oktober 1847. Dr. William Botts mengajukan usul kepada pemerintah untuk memberikan kursus kedokteran kepada sejumlah pemuda Jawa terpilih. Tamat kursus diharapkan dapat membantu penduduk di daerah asal dalam urusan kesehatan. Usulan ini dinilai sebagai satu-satunya usulan yang logis dan tidak banyak membutuhkan biaya. Ibu-ibu warga Belanda tidak dapat diingkari. Banyak di antara Anda dapat memberikan gula kepada anak-anak, tidak memikirkan buruh perkebunan miskin yang tidak beruntung seperti Anda. Mereka sama seperti Anda, memiliki hati lembut karena mereka juga ibu-ibu yang mengasihi anak-anaknya. Tetapi mereka tidak mempunyai makanan untuk yang disayanginya. Cucuran air mata kesedihan mereka dikarenakan ketidakadilan dan kekerasan kita terhadap mereka. Usul Dr. William Botts. Nah guys, balik lagi saya akan menceritakan tentang alat-alat yang dipakai oleh sejarah-sejarah. Ulang. Saya akan menceritakan tentang sekolah dokter Jawa. Pemerintah India Belanda khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunan. Sulitnya mendapatkan tenaga medis dan mahalnya biaya. Mendapatkan tenaga medis dari Belanda membuat Dr. Willem Bosch menyesuaikan gagasan pendidikan pemuda Bumi Putra untuk menangani masalah kesehatan wilayah. Usulan Dr. Willem Bosch didukung oleh Raja Willem pada 23 Maret 1848 dengan mengeluarkan persetujuan, bantuan dan dana sebesar 5.400 gulden untuk membuka pendidikan kedokteran di India. Belanda pada 1 Januari 1851 pemerintah membuka the Freebies Fund and Lunch Elfest for the Genskunder and Vaccines atau pendidikan kedokteran dan vaksin anak-anak Bumi Putra. Sekolah ini dipimpin oleh Dr. Petrus Blecker berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 1 tanggal 5 Januari 1853. Mereka yang lulus berhak menyandangkan gelar dokter Jawa dan mereka ditugaskan sebagai petugas vaksin untuk mencegah persebaran penyakit cacar, kolera, dan disentri. Pada 1864, di Sekolah Dokter Jawa melakukan reorganisasi banyak 3 kali. 1864, 1875, 1881. Karena lulusannya dinilai tidak sesuai harapan.
Lah, patur. Patur lah. Halo teman-teman, sekarang gua berada di asrama Budi Utomo. Jadi kita di sini akan mengeksplor lebih banyak tentang asrama-asrama ini. Ayo ikuti gua. Ini pembangunan pesisir yang dapat ditinggali oleh masyarakat yang dipimpin oleh Budi Utomo. Oke, singkat saja. Lalu kita ke ruangan selanjutnya. Halo. Jadi aku lagi di depan miniatur Sekolah Sofia pada masa 1908. Jadi begini ya bentuknya.